kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan Tuhan. Haleluya. Yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Pagi ini pun hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan. Marilah kita bersorak gembira pada batu karang keselamatan kita. Marilah kita menghadap hadiratnya dengan ucapan syukur. Marilah kita bersorak gembira kepadanya dengan nyanyian pujian. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar dan Raja yang maha besar di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan Bapa. Segalanya Tuhan Kau diagungkan di tempat yang tinggi, Engkau disanjung di tempat yang maha tinggi Bapa. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani pada ibadah hari ini Tuhan. Musik Tuhan, worship WL Tuhan Yesus, singer Tuhan, tugas LCD Bapa. Hamba-Mu yang akan dipakai menjadi berkat lewat kebenaran firman Engkau berkati Tuhan. Hamba-Mu ini Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Dan buat kami semua juga Tuhan yang
berkumpul pada pagi ini, berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami tabiskan ibadah ini di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang menjadi juru selamat yang hidup. Kami mau beribadah, memulai ibadah kami Tuhan. Biar setiap jemaat yang akan beribadah dan menyembah Tuhan sama-sama katakan Amin. Saya percaya sukacita surgawi turun di tempat ini. Amin. Amin. Kita boleh melihat satu dengan yang lain. Kita boleh berjabat tangan, katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang diperintahkan Tuhan. Kami mau terima sukacita daripada Tuhan. Karena sukacita Tuhan yang memampukan kita untuk kita bersorak meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saya percaya sungai sukacita mengalir di tempat ini. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami mau mengalir bersamamu Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan
di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya jemaat naikkan pujian ini dengan sukacita. Kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Sama-sama katakan mengalir bersamamu Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sekali lagi mengalir penuh. bersamamu Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dengan sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sukacita Tuhan itu penuh. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam saya dan tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara. Itulah yang memberikan kekuatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Ya. Kita berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau mau mati di atas kayu salib, menderita bagi kami. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau memberikan segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami orang berdosa, dilayakkan tidak berdosa. Maut harusnya kami terima, tetapi Engkau memberikan kepada kami kehidupan kekal. Amin. Saat ini Tuhan, tidak sedikit pun kami menyesali mengikut Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam kami melayani Engkau banyak tantangan, banyak rintangan, banyak persoalan. Tetapi firman-Mu mengatakan, bersukacitalah. Anggaplah semua itu sebagai ujian. Ketika kami taat, ketika kami tahan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami, maka Engkau memberikan mahkota kehidupan bagi kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. haleluya, Kalau kami boleh menjadi umat haleluya. terima kasih Yesus. Yesus, Kami boleh menjadi anak-anak gereja Allah. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun masalah ujian tantangan, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Roh-Mu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku. Sekali
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kesukaan terbesar dalam hidup kami saat kami melayani Engkau Tuhan. Terus pakai setiap kami Tuhan untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah persembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Puji-pujian pengagungan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Allah, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kami siap Tuhan. Kami membuka hati kami, seluruh kehidupan kami untuk menerima semua kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersukacita, amin. Apalagi penggemar badminton bulu tangkis. Ada 3 yang masuk final ya. Jadi sukacitanya, wow, seneng nih orang-orang yang suka dengan olahraga bulu tangkis ya. Biasanya orang bersukacita itu karena mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, betul tidak? Ya, contohnya pada tadi pagi ya, dari semalam kemarin sore sampai pagi ya, bersukacita karena jagoannya itu menang gitu ya. Terus bersukacita karena sebentar lagi yang bekerja dapat THR. Ya, sebentar lagi dapat THR. Kalau yang menjadi guru atau yang lain ada gaji ke-13 ya. Wah, sukacita gitu kan. Sukacitanya itu banyak karena itu menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, tema pada pagi hari ini katakan bersukacita dalam penderitaan Kristus. Umumnya tidak ada seorang pun mau menderita. Betul tidak? Nggak ada yang mau menderita. Boro-boro. Nggak mau lah. Orang kita semua maunya bersukacita, tapi justru di sini katakan kita disuruh bersukacita di dalam penderitaan. Aduh, berat sekali. Namun umat Tuhan harus siap sedia mengalami penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Di dalam firman Tuhan di Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia.
Dalam terjemahan yang saya baca itu dalam versi yang baru ya, yang paling baru versi yang kedua. Jadi mungkin beda dengan Bapak Ibu yang ada di HP ataupun di dalam Alkitab yang lama. Dikatakan bahwa kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk, sama-sama katakan, menderita. Tetapi menderita bukan karena kesalahan kita, karena perbuatan kita, tetapi menderita karena Dia, karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, sebaliknya, ini ayat temanya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Katakan bersukacita. Lihat sebelah kanan, sebelah kiri, bersukacita tidak? Bersukacita, semuanya bersukacita. Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan, berkali-kali dikatakan bersukacitalah, bergembiralah, bersukacitalah. Firman Tuhan katakan kepada Bapak, Ibu dan Saudara. Ya, firman Tuhan berulang-ulang seringkali mengangkat topik tentang penderitaan Kristus. Ya, bukan supaya kita kecil hati, apalagi takut dan khawatir, melainkan supaya kita, firman Tuhan katakan apa? Bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini harus bersiap sedia untuk menderita dalam Tuhan, dalam Kristus. Justru setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali daging kita itu tidak terima ya, merasa disakiti karena kita memikul salib, itu tidak terima. Atau anak-anak muda, seringkali, bukan tidak hanya anak-anak muda ya, tetapi kita semua seringkali mendapatkan olok-olok dan hinaan karena kita hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, di saat itulah Tuhan ingin menguatkan kita akan penderitaan Kristus, sekaligus kemuliaan surgawi yang akan kita terima dalam kekekalan. Firman Tuhan dikatakan, Roh Kudus, yaitu roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Karena apa? Karena ada roh Allah ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ada pada siapa? Ada pada kita, ada pada saya. Roh Allah ada pada saya. Roh Allah ada pada Bapak Ibu Saudara. Sehingga saat Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan karena Tuhan, kita tetap bersukacita, kita tetap berbahagia. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita mau melihat dengan mata iman kita bahwa penderitaan Kristus itu sebagai investasi kemuliaan kekal. Saat kita mengalami penderitaan karena Kristus, itu adalah investasi kemuliaan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang akan kita terima. Kita harus berbahagia dan bersukacita ketika daging kita disakiti karena nama Kristus. Karena itulah bukti
bahwa roh kemuliaan yang berdiam di dalam hidup kita. Kenapa? Makanya orang percaya itu seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tetapi kita masih tetap bisa bersukacita. Karena apa? Karena ada roh Allah yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan sudah katakan bahwa setiap kita orang percaya itu ada karunia yang namanya karunia menderita. Ya. Aduh, makanya tadi saya katakan setiap kita harus bersiap sedia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mengalami penderitaan. Karena apa? Karena memang sudah Tuhan ingatkan kepada kita, sudah beritahukan kepada kita, kita akan mengalami itu. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang kamu alami itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita setiap orang percaya. Penderitaan jika kita terima dengan kerendahan hati dapat memberikan arahan dan disiplin untuk menentukan pada hidup yang lebih baik. Jadi penderitaan yang kita terima, kita harus terima dengan kerendahan hati. Amin. Karena itu akan menjadi apa? Arahan buat kita. Itu membuat kita disiplin dan menentukan hidup yang akan datang buat kita itu lebih baik. Amin. Haleluya. Di antara kita mungkin tidak menyadari permasalahan terbesar yang kita miliki adalah dengan berat hati untuk menjalankan. Pasti setiap kita saat kita mengalami penderitaan, aduh berat ya. Seringkali mengeluh dulu atau menggerutu. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita menerima dengan kerendahan hati, kita berpikir dan sulit menerima segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan dikatakan kepada kita supaya kita bersukacita dalam penderitaan Kristus. Itu firman Tuhan yang boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jelas sekali di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan bahwa bersukacitalah, bergembiralah. Siap sedia Bapak Ibu Saudara di tempat ini saat mengalami penderitaan tetap bersukacita? Amin. Amin. Karena roh Allah yang ada di dalam hidup kita itu yang memberikan sukacita yang besar. Sukacita yang tidak dibuat-buat ya, tetapi itu sukacita yang benar-benar tulus yang keluar dari hati kita. Karena Tuhan yang memberikan sukacita itu kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini artinya Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita lari dari penderitaan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menghadapi dengan gembira dan bersukacita. Jadi saat kita mengalami penderitaan, kita harus hadapi itu. Kita harus jalani itu. Tuhan tidak menginginkan kepada kita, Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk kita lari dari penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Justru Tuhan katakan bergembira dan bersukacitalah. Karena tadi saya katakan, mengapa? Karena roh kemuliaan ada pada diri orang percaya. Setiap kita percaya kepada Yesus kan? Amin. Oleh sebab itu, kita mau tetap bergembira. Kita tetap mau bersukacita.
Walau badai menghadang, ya, tapi tetap bersukacita, tetap bergembira, karena Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu yang memberikan kita sukacita yang besar. Ketika kita diberhadapan dengan penderitaan, kita sering mudah putus asa, marah, betul tidak? Bahkan terkadang merasa, tidak adil nih saya menerima penderitaan ini. Itu adalah reaksi spontan kita. Kalau dengar kata spontan, apa yang diingat? Uhui. Itulah reaksi kita saat kita menghadapi penderitaan. Kita marah, kita kesal, kita putus asa. Aduh, ini mah gak adil, saya gak layak untuk menerima penderitaan ini. Saya sudah lakukan ini semuanya, saya tidak menyimpang. Tetapi kenapa saya mengalami seperti ini? Itu adalah reaksi spontan kita. Kita tidak terima itu. Harus kita akui sebagai orang percaya, jarang kita bersukacita ketika penderitaan datang dalam hidup kita. Betul? Gak akan mungkin kita bersukacita ya. Secara natural loh ya. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita untuk bersukacita dan bergembira. Sekalipun di balik penderitaan kita akan menjumpai pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Saat kita mengalami penderitaan yang besar, Tuhan berikan pengalaman-pengalaman secara pribadi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, jadi jangan kita takut. Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah roh penghibur. Dia akan terus menghibur kita. Dia yang akan terus memberikan kekuatan buat kita. Ada keyakinan atau iman percaya bahwa penderitaan akan membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi penderitaan yang terjadi bukan karena kesalahan kita, karena dalam nama Yesus itu akan membuat Bapak Ibu Saudara di tempat ini semakin lebih kuat, semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan akan mengangkat segala penderitaan yang kita alami, tetapi dibutuhkan iman percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, biarpun imanmu sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Jadi dibutuhkan iman, percaya kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen menderita karena kesalahan sendiri, bukan karena mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kebanggaan bagi Tuhan jika kita menderita karena Tuhan. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut kalau kita mengalami penderitaan karena Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 15 dan 16 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tuhan tidak senang kita menderita karena perbuatan kita. Firman Tuhan dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang menderita itu karena apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sebagai pencuri, sebagai pembunuh, sebagai penjahat, sebagai pengacau. Tetapi Tuhan katakan, jika engkau menderita sebagai orang Kristen, jangan malu. Jangan kecil hati. Jangan putus asa. Melainkan hendaklah memuliakan Allah. Jadi saat kita mengalami penderitaan karena Tuhan,
Mari kita muliakanlah Allah. Jadi orang melihat, oh itu ya si bapak itu, si ibu itu, dia hidupnya menderita gini. Tetapi kok terus setia ya sama Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Itulah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya ada roh yang terus memimpinnya, sehingga hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus berani menghadapi kenyataan. Hidup kekristenan seperti halnya ada dalam gelanggang pertandingan atau perlombaan lari di mana kita harus berlari sampai garis finish. Demikian juga kita harus memelihara iman kita sampai akhir. Tadi pujian dikatakan, apa sih? Setia sampai akhir apa? Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang setia sampai akhir, upahnya apa? Mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan buat setiap kita orang percaya. Kita mendapatkan mahkota yang kekal. Biarpun hidup ini harus kita perjuangkan, ya, sebagai olahragawan semalam. Oh, siapa yang nonton? Aduh, banting sana banting sini. Saya lihat yang single perempuan kakinya itu sampai memar biru segini. Itu mah penglihatan dari mata saya. Oh, luar biasa. Dia berjuang, lari sana lari sini, banting sana banting sini. Tetapi saat sampai akhir dia mendapatkan mahkota, mendapatkan piala. Kita juga ada di dalam gelanggang pertandingan. Kita mau berjuang dan terus berjuang sampai garis finish, sampai pada akhirnya, sehingga kita mendapatkan mahkota kehidupan. Hidup ini penuh perjuangan. Banyak hal yang harus diperhadapkan di hadapan kita, di hadapan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali godaan, betul tidak? Banyak sekali tawaran dunia yang menyenangkan hati kita mungkin secara jasmani, secara duniawi, secara mata kita. Tetapi semuanya itu semu. Pada akhirnya semuanya itu tidak memberikan jaminan yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saat kita hidup di dunia ini, kita pun harus terus berjuang. Karena jaminan hidup kekal hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saat kita hidup bersama Tuhan, hanya ada sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena ada jaminan kekal yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang percaya. Jalan yang benar harus atau diperoleh dengan perjuangan. Jadi bukan hanya zaman dulu para pahlawan kita untuk memperoleh kemerdekaan ini dengan berjuang gitu ya, untuk supaya kita merdeka. Tetapi dalam kehidupan kita pun, saat kita menjalani kehidupan yang benar, itu juga harus dengan berjuang. Kita berjuang dari segala penderitaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Tadi dikatakan kan banyak godaan, betul tidak? Itu kita harus berjuang loh, untuk kita tetap bisa mempertahankan iman kita, untuk kita terus boleh ada di dalam Tuhan. Dibutuhkan perjuangan untuk kita terus boleh ada sampai saat ini, terus dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak berjuang adalah orang yang mati.
orang yang sudah tidak dapat melakukan apapun karena sudah tidak ada pilihan. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus terus berjuang untuk kita mempertahankan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh tetap melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang sakit berjuang, bertahan dengan cara melawan sakit penyakitnya, betul tidak? Kalau kita tidak berjuang, kita tidak berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan kau nyatakan mujizat-Mu pada saya. Itu juga berjuangan. Kita ke dokter, kita minta obat, minum obat, betul tidak? Itu juga kita berjuang loh. Kita menjaga pola hidup kita, kita menjaga makanan yang kita makan, itu juga berjuang. Kalau Kampung Tengah ini sudah bernyanyi, berkeroncongan, wah apapun mau kita, tetapi kalau kita sudah tahu ada pantangan-pantangan yang harus tidak dimakan, harus berjuang kan, untuk kita tidak makan semuanya itu juga perjuangan, supaya tidak apa? Supaya tidak sakit. Kalau kita sudah tahu nih, kalau makan ini perut kita sakit, atau kalau sudah tahu ini minum ini sakit, ya kita juga berjuang untuk tidak makan yang apa, yang membuat kita sakit. Itu contoh orang yang sakit pun berjuang untuk melawan sakit penyakitnya. Anak jalanan pun mereka berjuang untuk tetap hidup, karena mereka mungkin masih memiliki harapan untuk hidup di hari esok. Dan ada perjuangan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Saat ditindas, enak tidak? Nggak enak, mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, aduh berbuat ini mentok, berbuat ini mentok. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak putus asa. Kami dianiaya. Firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi kita tidak sendirian. Saat kita dianiaya, Tuhan ada bersama dengan kami. Kita dihempaskan, tetapi tidak binasa. Itu janji Tuhan buat setiap kita orang percaya. Jadi saat kita mengalami penderitaan, karena firman Tuhan sudah katakan, oleh sebab itu kenyataan memberitahu kita bahwa kita akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Allah ada di dalam kita. Amin. Yakobus dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi mahkota itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jika di antara kita ada yang berbeban berat, atau kita mengalami pergumulan, persoalan, jangan pernah putus asa. Karena roh Allah, roh kemuliaan memberi kesempatan kepada kita
untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasihkan Tuhan, tempuhlah penderitaan dengan bersukacita dan bergembira, karena Roh Penghibur akan membebaskan beban penderitaan menjadi berkat. Amin. Setiap kita saat mengalami penderitaan, ada lagu di balik hujan ada pelangi, ya. Setiap kita saat kita mengalami penderitaan, ada masalah, Tuhan janjikan ada berkat buat setiap kita. Di dalam Nahum 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Itu firman Tuhan yang kita terima, bahwa setiap kita yakinlah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tempat perlindungan buat setiap kita yang saat ini mengalami kesusahan, yang saat ini mengalami penderitaan. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat. Bahkan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Firman Tuhan katakan, jadi Tuhan itu dekat kepada orang yang setia, yang terus berteriak minta tolong kepada Tuhan, yang terus berdoa kepada Tuhan. Jika kita ingin memperoleh kekuatan keluar, maksud kita saat kita mengalami penderitaan, kita mengalami kekuatan, mari kita mau keluar dari area yang membuat kita menderita. Kita pindah, kita cari ke area yang selalu berpikir positif dan yang membantu kita berjuang untuk mendapatkan kekuatan yang dianugerahkan kepada Tuhan. Yaitu kita lari kepada siapa? Kepada Tuhan. Saat penderitaan menghimpit kita, mari kita mau lari kepada Tuhan. Mari jalani hidup ini dengan sebuah tindakan nyata. Jangan mengeluh, karena dalam kelemahan justru kita kuat. Saat kita mengalami kelemahan, Tuhan janjikan kita akan mendapatkan kekuatan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Jika kita sedang bergumul dalam penderitaan, bertahanlah. Amin. Katakan bertahanlah. Bertahanlah. Berusahalah. Penderitaan tidak dapat mengalahkan iman kita. Walaupun iman kita hanya sebesar biji sesawi saja. Setialah dalam penderitaan untuk selalu hidup benar di jalan Tuhan. Karena itu lebih berharga daripada kenikmatan duniawi yang semu. Keberanian dalam melawan penderitaan tidak dapat dibeli. Jadi saat kita berani melawan penderitaan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itu bersabarlah dalam menderita karena Kristus. Karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita yang besar. Penderitaan adalah bagian hidup orang percaya. Tetapi percayalah, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Alasan mengapa kita dapat bersukacita dalam penderitaan. Yang pertama, karena penderitaan adalah rencana Allah. Di dalam ayat yang ke-12, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Tetapi yang kedua, alasan yang kedua, karena melalui penderitaan kita dapat mengambil dalam bagian penderitaan yang dialami Kristus. Kristus sudah menderita bagi kita. Kita pun boleh ambil bagian dalam penderitaan itu.
di dalam ayat yang ke-13. Tetapi yang ketiga, alasan yang ketiga, ketika kita bersukacita dalam penderitaan karena Kristus, tadi sudah saya katakan, Tuhan dimuliakan. Penderitaan karena Kristus adalah upaya pemurnian dari Allah untuk membentuk karakter dan mengokohkan iman kita. Jadi Tuhan tidak menginginkan bagi setiap kita saat kita mengalami penderitaan, kita lari, kita menghindari. Tetapi itu membuat kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian Mahkota Kehidupan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan pada setiap kami untuk kami boleh bersukacita dalam penderitaan Kristus. Karena Engkau ingin memuliakan kami. Engkau akan memberikan kami mahkota kehidupan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku. Katakan sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, minggu-minggu ini kita sedang menanti, mengingat pengorbanan Kristus, karya agung Kristus yang besar buat kita. Dia mau menderita, dia tinggalkan kemegahannya dan jadi sama seperti kita, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia mau menderita buat kita dan dia memberikan teladan itu buat kita. Tapi tidak sampai situ saja, dia dibangkitkan dan Tuhan muliakan dia, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Saya percaya juga kita sebagai anak-anaknya, ketika kita berturut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, Tuhan akan angkat kita. Roh kemuliaan ada dalam hidup kita. Tuhan mau mengangkat kita lebih tinggi lagi.
dan melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Saudara bersuka cita kalau saudara menderita karena Kristus. Itu anugerah, itu karunia. Dan itu berkat Tuhan. Mari tetap bersuka cita. Satu saat saudaraku, minggu yang lalu kalau tidak salah, ketika saya ada di depan, lalu Ibu Nung, ada Ibu Polina, lalu Ibu Polina masuk ke pintu, lalu sulit masuk pintu itu. Saya bilang sama Ibu Polina sedang meresponi bagaimana masuk surga. Karena masuk surga itu masuk pintu yang sempit, sulit. Betul ya Bu, waktu itu saya bilang begitu. Saudara, memang tidak mudah untuk kita menikmati mahkota. Tapi percayalah, ketika kita berjuang, Tuhan kasihkan mahkota yang dahsyat. Amin. Tidak sebanding dengan apa yang kita derita hari ini. Tuhan memberikan buat kita. Bukan hanya di surga nanti, sekarang pun saya percaya Tuhan menjamin kita. Dan Tuhan memberikan sukacita kebahagiaan yang luar biasa. Mari itu menjadi doa kita. Di masa-masa kita menanti perayaan kematian Jumat Agung dan kebangkitannya. Berkata Tuhan, ini kami mau meresponi firman-Mu hari ini. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini sungguh sudah disampaikan dan kami diberkati, kami diteguhkan sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami dipanggil bukan hanya untuk menikmati anugerah keselamatan, tapi kami juga dipanggil untuk kami boleh menderita bersama dengan Kristus. Memang kami tahu kami tidak mampu dengan penderitaan yang Kau alami, tapi kami tahu ketika Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan memberikan kekuatan sehingga kami boleh mampu melewati setiap tantangan, sehingga kami boleh bersama dalam penderitaan. Dan bahkan hari ini kami mau berkata, kami mau tetap bersuka cita. Amin. Kami tidak mau kehilangan sukacita kami, karena kami punya satu harta yang paling luar biasa, yaitu Yesus dalam hidup kami. Dan itulah sukacita kami Tuhan, melebihi segala apapun yang kami miliki. Yesuslah satu-satunya harapan kami, jaminan bagi hidup kami yang tidak pernah akan kami lepaskan. Kami mau tetap mengikuti Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai kami semua menikmati mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota sukacita. Amin. Yang Tuhan mau siapkan buat kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Tuhan sudah pakai lebih dahsyat lagi dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan tahu hati dalam kehidupan hamba-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini. Lewat doa-doa yang Dia terus naikkan, kami tahu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami semua pun di tempat ini, kami dilawat oleh Tuhan. Kau melihat, menyelidiki sampai ke dalam hati kami. Mungkin hari ini kami sedang berjuang, tapi kami tahu kami tidak sendiri. Engkau Immanuel menyertai kami. Kami punya Roh penghibur dan penolong yang ada bersama dengan kami. Kami akan melewati hari-hari kami, dan kami tahu senantiasa sukacita Tuhan mengalir penuh atas hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan dulu.
Haleluya, luar biasa dahsyat, amin. Berapa banyak umat Tuhan yang saat ini ada di gereja diberkati dengan dahsyat luar biasa. Boleh lambaikan tangan bersama saya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya yakin dan percaya juga jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara langsung diberkati dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Asisten Pastor Lydia Pratiwi yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini dan boleh mengingatkan dan memotivasi setiap kita di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Firman-Mu itu ya dan amin digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati kami mulai kebenaran firman yang boleh disampaikan hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau memberkati pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan kerelaan hati kami dan Kau disukakan. Terima kasih para pengelola keuangan gereja, Tuhan berikan hikmat, kemampuan dalam mereka boleh mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang siap menabur berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Silakan. Ya, jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara langsung dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di GKRI Berea, silakan. Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan, pindai kode kris yang saat ini ada melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, link aja ShopeePay. Persembahan juga bisa diberikan melalui M-Banking ataupun transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan pelayanan GKRI Berea 1 pekan mendatang di tempat ini yang perlu mendapat perhatian bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya, adakah umat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh melambaikan tangan. Ya, ada Ibu. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Selamat datang Ibu Yuni ya. Di GKRI Berea kami dengan sukacita menyambut kedatangan Ibu dan saya yakin dan percaya kehadiran Ibu di tempat ini diberkati Tuhan. Bukan satu kebetulan Ibu Yuni ada di tempat ini ya. Itu karena salah satu rencana Tuhan bagi hidup Ibu. Pintu kami terbuka. Di waktu-waktu mendatang agenda-agenda ibadah kami mengundang Ibu boleh hadir bergabung bersama-sama dengan kami dan menerima berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, beberapa hal yang boleh kami sampaikan. Hari Selasa dan Jumat itu ada mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini mulai pukul 5 pagi ya. Langsung melalui Facebook Bapak Gembala dengan ID Benyamin Lumondo ya. Silakan jemaat Tuhan di tempat ini follow Facebook Bapak Gembala agar setiap kegiatan yang Bapak Gembala lakukan secara langsung di Facebook ada notifikasinya dan kita boleh mendukungnya dalam doa dan mengikutinya. Amin. Ya, hari Selasa itu juga ibadah doa dan puasa di gereja yang seperti luar biasa pukul 7 kita akan gabung ya dengan ibadah misi di GKRI Mahkota Kemuliaan dimulai pukul 6:30 malam hari Selasa ini. Ibadah doa puasa di tempat ini digabung bersama-sama GKRI Korwila Jawa Barat ya. Kita akan mengikuti ibadah misi di GKRI Mahkota Kemuliaan bersama tim misionaris dari Australia ya. Mari mengundang Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan ini untuk hari Selasa mendatang kita boleh sama-sama bergabung. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Pukul 7 malam mengundang Bapak Ibu hari Jumat mendatang hadir kembali di ibadah kerabat untuk kita boleh sama-sama bertumbuh
di dalam pengajaran kita, pengenalan kita akan firman Tuhan di hari Jumatnya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda di tempat ini, B Generation, dimulai pukul 5 sore ya, hari Sabtu. Kemudian hari Minggu ibadah raya akan kembali dilayani oleh Bapak Gembala di tempat ini dengan tema Kuasa Salib Kristus yang tanpa batas ya. Jangan lewatkan berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan di tempat ini. Kemudian dukung dan doakan juga Sabtu depan kita akan melaksanakan baptisan air. Sudah ada 4 umat Tuhan di tempat ini yang sudah mengambil komitmen untuk dibaptis dan mereka boleh rindu mendeklarasikan iman mereka di hadapan dunia ini ya. Hari Sabtu 23 Maret 2024 baptisan air ya. Kita pukul 7 ya, 7 pagi ya, rencananya ada kita akan baptisan di kolam renang TKI 2 ya. Terus dukung dan doakan ya. Setelah ibadah selesai juga akan dilakukan PA baptisan oleh Bapak Gembala bagi jemaat Tuhan yang nanti Sabtu akan dibaptis ya. Kemudian dukung dan doakan juga pada tanggal 29 Maret mendatang ibadah Padang ya. Seperti minggu lalu telah diumumkan, ibadah Padang tahun ini akan dilaksanakan di MT Highland Resort Ciwidey ya. Terima kasih untuk setiap jemaat yang telah mendaftar. Saya lihat ada 44 orang yang telah mendaftar, dan bagi jemaat yang belum mendaftar silahkan segera mendaftar ya kepada panitia di tempat ini, pada panitia ibadah Padang, untuk sama-sama kita nanti boleh diatur transportasi, akomodasi dan makan dan lain sebagainya ya. Bagi jemaat yang mendaftar, yang sudah mendaftar silahkan bisa mulai membayar dengan biaya Rp20.000 ya. Wow, murah banget gitu ya. Karena panitia sudah menentukan untuk acara ibadah Padang itu termasuk transportasi, akomodasi, tiket masuk wahana ke MT Highland Resort itu 100.000, tapi puji Tuhan jemaat di tempat ini hanya dibebankan 20.000. Tiketnya masuknya aja 25.000. Bapak Ibu hanya bayar 20.000. Di mana coba yang ada seperti itu? Hanya di Berea ya, betul? Ya, kita healing tipis-tipis ya, 29 Maret mendatang. Kalau healing tebal-tebal, setelah ibadah Padang nanti Bapak Ibu tunggu pengumumannya ya. Setelah ibadah Padang nanti pengurus di tempat ini pada waktu bulan lalu rapat sudah menentukan jadwal besarnya ya. Ya, jangan lupa sediakan agenda Bapak Ibu 29 Maret itu tanggal merah ya, hari Jumat. Kita libur nasional, kita boleh bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Padang di MT Highland Resort Ciwidey. Ya, kemudian juga dukung dan doakan tanggal 25 April mendatang kita GKRI secara nasional, GKRI Indonesia akan melaksanakan memperingati hari ulang tahun GKRI ya. Berikut Paskah Nasional GKRI yang akan dilaksanakan di GKRI Revival Center di Kelapa Gading, Jakarta pada tanggal 25 April 2024 mendatang. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita bersuka cita. Sekali lagi kita terus berdoa. Seharusnya hari ini juga ada jemaat baru yang harusnya hadir, tapi tadi dia kontak kemarin katanya ada temannya yang meninggal, jadi dia harus mendampingi keluarganya ada di Bumi Baru. Kita doakan beliau yang akan dibaptis. Jadi kita terus berdoa, Tuhan terus nyatakan kuasanya di tempat ini. Amin. Sekali lagi selamat datang Ibu Yuni, senang sekali kita punya tetangga baru. Tetangga kita di sini dekat, saudara. Jadi warga kita jadi punya keluarga di tempat ini. Jadi yang sekarang jemaat yang paling dekat, yang pertama Ibu Sri. Mana Ibu Sri? Sri. Karena cuma 1, 2, 3 rumah, betul? Lalu ada lagi tambah sekarang berapa? 5 rumah Ibu. Yang paling jauh Ibu Dema. Di luar kota, saudara. Karena dari Cilenyi. Tapi saya percaya dia mau menderita karena Kristus. Saudara tahu berkatnya lebih banyak loh. Setiap langkahnya itu berkatnya luar biasa, amin. Jadi mari bersuka cita. Ada beberapa yang sedang sakit, ada Ibu Hiing yang sakit, ada Mama Esther yang sedang sakit. Kita berdoa, Ci Eli juga sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong banyak.
Kemarin juga saya sakit kalau nggak salah, Pak John juga baru sembuh ya Pak John. Baru sembuh atau sakit kemarin? Oh, bu. Di statusnya bilang apa? Mumet gitu aja. Saya pikir mumet itu pusing. Oh nggak sembuh. Saya salah baca mungkin. Puji Tuhan kalau sehat, puji Tuhan Pak. Itu iman kita. Sekali lagi kita bersyukur dan bersuka cita. Terus doakan baptisan air jam itu 6:30 ya Pak, pagi-pagi lebih enak ya. Lebih kumpul lebih pagi dan sekaligus kita berdoa supaya sungguh-sungguh mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, hidup yang baru dan boleh menikmati. Mari bangkit berdiri, kita bersuka cita. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati dan bangkit dan memberikan kemenangan buat kami. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan, seluruh umat-Mu yang hari ini Engkau bawa ke tempat ini untuk hadir dan menikmati Engkau. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau melihat mereka, Engkau menyelidiki hati mereka. Lawatan Tuhan nyata buat mereka. Tuhan, kami ingat saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit. Berdoa untuk Ibu Iing juga yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan. Dengan cuaca yang hari-hari ini mungkin tidak baik, kami mau seluruh jemaat dilindungi. Amin. Tidak ada kelemahan tubuh. Semuanya sehat dalam pertolongan dan berkat. Mama Esther, Celi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Semuanya dalam kesehatan yang dari Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan, kami semua juga di tempat ini. Kami mengimani Tuhan, Tuhan terus menjagai kami. Tuhan memberkati kami. Kami juga ingat untuk saudara kami yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Tuhan berkati. Terus memimpin mereka mengalami Engkau dan memberikan hidup mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Berkati semua program rencana kami. Kami tahu minggu ini Tuhan, kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami, memimpin menyertai kami. Anak-anak kami yang akan ujian Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam sekolah Tuhan berkati, kebutuhan-kebutuhan sekolah Tuhan cukupkan. Kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan Kau punya banyak cara untuk memberkati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu menikmati kelimpahan berkat dari Engkau. Dalam nama Yesus, apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil. Apapun yang disentuh, Tuhan berhasil. Pekerjaanmu, usahamu, dagangmu,
adonanmu, lumbungmu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Amin. Terutama kehidupan keluarga dan rohanimu terus diangkat oleh Tuhan, menikmati sukacita dan damai bersama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya berkat itu tercurah Yes. dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang Amin. kedua, menjemput kita dalam kemuliaannya dan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kami terima berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.